Halo, perkenalkan nama saya Raja Rizky Hafiz dengan NPM 201002999 dari kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di Pengantar Hukum Indonesia. Yang pertama adalah istilah Pengantar Hukum Indonesia. Pengantar atau introduction atau inleading artinya memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Nah, pengantar hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum di Indonesia. Nah, adapun tujuan mempelajari PHI yaitu untuk mengetahui macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, mengetahui perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan mana yang menurut hukum. Yang ketiga, ada mengetahui hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat menurut hukum Indonesia dan mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Kemudian ada pun perbedaan PHI dan PIH. Keduanya sama-sama merupakan mata kuliah dasar dalam jurusan ilmu hukum, tapi yang membedakan adalah objeknya. Pengantar hukum Indonesia, objek yang dipelajarinya hanyalah hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pengantar ilmu hukum yang objek yang dipelajari yaitu keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara dan kapan saja. Kemudian ada pengertian hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan-peraturan yang berisikan perintah atau larangan sebagai pedoman hidup masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum sifatnya memaksa. Kemudian pengertian tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada di masyarakat. Kemudian ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum sah yang sifatnya terikat pada waktu tertentu dan negara tertentu atau hukum positif. Kemudian ada ius constituendum. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau diharapkan berlaku pada waktu yang datang. Contohnya rancangan undang-undang. Sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Adapun jenis sistem hukum yaitu sistem hukum Eropa kontinental, yaitu yang sistem hukum yang sumber hukumnya berupa peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis. Kemudian ada sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum yang sumber hukumnya merupakan keputusan hukum atau jurisprudensi. Kemudian ada sistem hukum adat yang sumber hukumnya berasal dari kepercayaan masyarakat dalam wilayah tertentu. Kemudian ada sistem hukum Islam dan sistem hukum kanonik atau gereja. Kemudian berikut ada karakteristik sistem hukum Eropa kontinental, yaitu tertulis dan terkodifikasi, hukum memperoleh kekuatan untuk mengikat, sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang, adanya penggolongan hukum yaitu hukum publik dan hukum privat, hakim menjadi trompet undang-undang, perkembangan hukum yang kaku atau lambat melakukan perkembangan, dan hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Kemudian ada karakteristik sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu lebih cepat menyesuaikan perkembangan, sistem pelaksanaan peradilan memakai juri, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum, kemudian tidak ada jaminan kepastiannya hukum karena sumber hukumnya tidak tertulis, dan hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman sehingga terkadang faktor subjek dapat terjadi. Kemudian ada karakteristik sistem hukum adat, yaitu hukum asli yang muncul
yang muncul bersumber dari kebudayaan atau keragaman suku bangsa Indonesia, mengikuti perkembangan masyarakat, bersifat lokalistik, dilaksanakan oleh ketua adat atau kepala suku daerah setempat yang benar-benar memahami hukum dalam wilayahnya, dan sifatnya tidak abadi karena harus dipertahankan oleh masyarakat setempat. Kemudian ada karakteristik sistem hukum Islam, yaitu absolut, abadi, mengatur hubungan hukum antar manusia, juga mengatur hubungan hukum individu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya diterapkan bagi orang penganut agama Islam. Kemudian ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Kemudian ada sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar, dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang tempat dari mana materi hukum itu diambil, dan sumber hukum formil, yaitu sumber yang akan menentukan berlakunya hukum berdasarkan pada tata cara dan bentuk hukum yang diberlakukan. Nah, sumber hukum formil digolongkan lagi menjadi 5 macam, yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis. Kemudian ada kebiasaan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui keberadaannya oleh masyarakat dan juga dianggap baik oleh masyarakat. Kemudian ada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim. Kemudian ada traktat, yaitu perjanjian antar negara, dan doktrin, yaitu pendapat ahli hukum. Kemudian ada penggolongan hukum. Nah, berdasarkan isinya terdapat hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Kemudian hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Kemudian berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat dan diikuti serta ditaati oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Hukum yang mengatur adalah hukum yang hanya berupa keharusan saja. Berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lainnya. Organisasi internasional yang pada dasarnya tentang pengaturan bagaimana negara dan organisasi internasional berada dalam masyarakat dunia. Hukum agama adalah hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang dilihat pada isinya atau substansinya. Isi dari hukum material adalah tentang pengaturan bagaimana perbuatan yang seharusnya, perbuatan apa yang dilarang, bagaimana kewajiban seseorang sebagai warga negara, bagaimana hubungan seseorang dengan orang yang lainnya, dan sebagainya. Hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara proses hukum material itu dilaksanakan. Hukum formal ini biasa disebut juga sebagai hukum acara. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya ada ius constitutum, ius constituendum, dan hukum alam. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku
pada masa tertentu dan wilayah tertentu. Jus constituendum adalah hukum yang diharapkan akan berlaku atau dengan kata lain sebagai hukum yang dicita-citakan. Kemudian yang terakhir ada hukum alam atau kodrat, yaitu hukum yang tidak mengenal subjek, tempat, dan waktu serta bersifat abadi. Dalam arti berlaku bagi siapa saja, di tempat mana saja, dan dalam waktu kapan saja. Mungkin cukup saja untuk saya untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.